Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ihilani. NIM saya 2111250075. Saya dari kelas 2 C PIAUD Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno. Di sini saya mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan yang bertema tentang neuroscience dan perkembangan manusia. Pengertian neuroscience adalah perkembangan ilmu biologi manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran, yang khususnya mempelajari tentang otak, yang dimana otak adalah merupakan suatu organ yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup. Kedua, perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah yang berkaitan dengan pola-pola perubahan manusia sepanjang rentang kehidupan manusia. Struktur dan fungsi otak. Autonomi otak terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otak besar disebut dengan cerebrum, otak kecil disebut dengan cerebellum, dan terakhir adalah batang otak. Otak besar atau disebut dengan cerebrum adalah terdiri dari otak sebelah kanan dan otak sebelah kiri, yang berfungsinya untuk otak sebelah kanan berfungsi menggerakkan tubuh sebelah kiri, sedangkan otak sebelah kiri menggerakkan tubuh sebelah kanan. Nah, beberapa fungsi penting lain dari otak adalah seperti mengolah bahasa dan berbicara yang berada di salah satu belahan otak yang kemudian akan menjadi dominan. Kedua adalah otak kecil atau disebut dengan cerebellum, yang dimana memainkan peran penting dalam mengendalikan gerakan tubuh manusia dan keterampilan motorik halus. Contohnya adalah melukis, menggerakkan tangan untuk melukis atau melakukan operasi. Setelah itu, otak kecil berfungsi dalam mengontrol keseimbangan dan mengkoordinasi otot secara bersamaan. Sedangkan batang otak adalah merupakan bagian otak yang terletak di belakang otak besar dan di depan otak kecil, yang menghubungkan ke tulang sumsum belakang yang mengontrol banyak fungsi pentingnya terkait dengan detak jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Selanjutnya, sistem sensori manusia. Saraf sensori manusia akan menjadi bagian dalam sistem saraf tepi dan juga perifer, yaitu sistem saraf, selain otak dan sumsum tulang belakang, sistem neuron bekerja secara sadar. Artinya, setiap rangsangan pada saraf ini akan dirasakan oleh pemiliknya. Terdapat berbagai jenis rangsangan dan fungsinya. Beberapa pada saraf sensori. Beberapa di antara lainnya, yang pertama propriosepsi atau disebut dengan kinestesia, adalah kemampuan tubuh yang merasakan lokasi gerakan dan tindakan. Ini alasan mengapa Anda bisa bergerak secara bebas. Kedua, vestibular adalah bagian saraf sensori yang akan berhubungan dengan telinga bagian dalam. Saraf ini akan membantu tubuh Anda agar terasa seimbang dan memiliki koordinasi yang baik. Ketiga, interoception, yang kemampuan untuk merasakan apa yang terjadi pada di dalam tubuh. Kemampuan saraf sensori ini bisa membuat Anda menyadari berbagai sensasi. Contohnya, Anda bisa merasakan panas, dingin, lapar, rasa ingin buang air, dan juga emosi. Selanjutnya, 5 indera. Nah, neuron atau sistem saraf sensorik yang berfungsi untuk mengaktifkan 5 indera, nantinya ini bisa juga Anda bisa merasakan sentuhan, pendengaran, melihat, rasa, dan bau. Serta termoreseptor adalah jenis saraf sensori yang berfungsi agar tubuh merasakan mendeteksi perubahan pada suhu lingkungan,
Beberapa termoreseptor peka terhadap suhu yang dingin, ada juga peka terhadap suhu yang panas. Di situ saja yang saya memberikan materi tentang neurosains dan perkembangan manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga tindakan, dan mohon ampun kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.